Jadi pendapat yang kedua itu pendapat yang tentu dipandang tidak kuat oleh As-Suyuti. Karena dia mengelompokkan Makkiyah yang turun di Mekah, Madaniyah yang turun di Madinah, sedangkan yang turun di luar itu la yutlaqu alaihi makkiyun wala madaniyun. Dia tidak bisa disebut ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Berarti ayat ghairu Makkiyah wa ghairu Madaniyah. Seperti ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kita lihat footnote-nya ada keterangannya enggak? Dia turun di mana? Nah, footnote-nya enggak ada keterangan, hanya menyebutkan Al-Hujurat 13. Kemudian al-ayat nazalat bi Makkah yaumul fathi. Nazalat bi Makkah yaumul fathi. Turun di Mekah pada hari kemenangan, hari penaklukan kota Mekah. Yaitu surat Kana fathu Makkah yauma arba' wa ishrin Ramadan sanah as-saminah lil hijrah alal arjah. Jadi Fathu Mekah itu, penaklukan kembali kota Mekah itu pada tanggal 24 Ramadan tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah. Jadi ayat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa itu turunnya di Mekah pada hari Nabi menaklukkan kota Mekah. Tetapi itu kan berarti Nabi sedang dalam safar. Karena Nabi domisilinya di Madinah. Nabi berdomisili di Madinah, masuk Mekah berarti beliau dalam keadaan safar. Maka ayat ini termasuk ghairu Makkiyah dan ghairu Madaniyah. Itu kalau menurut teori kedua. Mungkin turunnya tidak pas sudah masuk kota Mekah, tapi masih dalam perjalanan menuju kota Mekah. Yaitu tanggal 24 Ramadan tahun 8 Hijrah. Jadi penaklukan kembali kota Mekah, jadi Nabi bisa masuk kota Mekah dengan bebas. Semua kaum kafir Quraisy itu berbondong-bondong masuk Islam. Itu bulan Ramadan tanggal 24 tahun 8 Hijrah. Begitu juga ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Surat apa ini? Al-Maidah ayat 3. Di sini disebutkan Al-Maidah ayat 3 wa qad nazalat fi hajjatil wada', turun ketika haji wada'. Yaumu Arafah, pada hari Arafah, pas Nabi wukuf, fil amil asyir lil hijrah, tahun ke-10 Hijrah. Ini haji yang dilaksanakan oleh Nabi, satu-satunya haji yang dilaksanakan, sekali haji.
Jadi Nabi saja hajinya cuma sekali. Orang Islam pada haji berkali-kali. Nabi hajinya hanya sekali. Yang ketiga, teori yang ketiga, apa teori yang ketiga? Pendapat yang ketiga gimana? Ya, yang ketiga, annal maki ma waqa'a khitaban li ahli Makkah wal madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinah. Apa itu artinya? Ayat-ayat Makkiyah yaitu ayat-ayat yang berbicara atau khitabnya atau sasarannya, sasaran pembicaraannya kepada ahlu Makkah, kepada ahlul Makkah. Sehingga kalau sasarannya kepada ahlul Makkah itu berarti masih banyak berbicara masalah akidah dan akhlak. Ya. Ayat-ayat khitab ya, ayat-ayat Al-Quran yang khitabnya itu sasarannya penduduk Mekah itu belum banyak bicara tentang fikih ibadah, apalagi fikih politik. Ya, fikih ibadah belum, fikih muamalah juga belum, fikih politik dalam arti membentuk negara juga belum. Tapi masih pembinaan akidah. Pembinaan akidah. Karena pada waktu Nabi masih di Mekah itu kan memang belum banyak bicara tentang, dan juga turunnya kewajiban sholat misalnya itu sudah akhir-akhir periode Mekah mau pindah ke Madinah, mau hijrah ke Madinah. Turunnya puasa, turunnya sholat itu adalah di akhir-akhir Nabi berada di Mekah, kemudian menuju Madinah. Maka kelengkapan syariat sholat, kelengkapan syariat puasa itu ya setelah di Madinah. Jadi di sini Makkiyah adalah ayat-ayat yang sasarannya penduduk Mekah. Madaniyah adalah ayat-ayat yang sasarannya ahlul Madinah. Jadi meskipun turunnya di Madinah, tapi kalau mukhatabnya ahlul Mekah, maka disebut Makkiyah. Ini menurut teori yang ketiga. Cuman di sini nggak disebutkan ya. Mazhab kedua itu siapa saja, mazhab ketiga itu siapa saja. Mungkin karena kitabnya ini mukhtasar. Kitabnya mukhtasar. Mukhtasar itu apa? Ringkasan. Karena kitabnya ringkasan. Nanti kitab ini kita print ya. Kita print, kita perbanyak. Tapi nanti ada ringkasannya. Kita buat ringkasannya. Nah, Makkiyah dan Madaniyah, maka yang dipakai, teori yang dipakai tentu teori yang paling kuat.
Teori yang dipakai adalah teori yang paling kuat. Dan itu juga yang banyak dipelajari di Indonesia, ulumul Quran di Indonesia, itu mengikuti pendapat yang paling kuat menurut As-Suyuti. Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran atau bagian dari Al-Quran yang turun sebelum hijrah, dan Madaniyah adalah yang turun sesudah hijrah. Nah, bagaimana untuk mengetahuinya? Teorinya ini ada teori simai dan teori qiyasi. Simai itu berarti kita mendengar, membaca pernyataan yang ada di dalam Al-Quran itu, bahwa dalam redaksinya itu menunjukkan itu turun sebelum hijrah. Bisa juga berdasarkan simai itu berdasarkan riwayat. Biasanya kalau ayat-ayat yang ada asbab an-nuzulnya itu otomatis kita bisa membaca bahwa ayat itu adalah ayat Makkiyah atau ayat Madinah, ayat Madaniyah. Nah, itulah simai. Dari kata sama, sami'a, mendengar. Jadi kita tahu itu Makkiyah ya karena kita mendengar atau kita membaca riwayat. Mungkin dari Aisyah, mungkin dari Abu Hurairah, mungkin dari Ibnu Mas'ud dan sebagainya memberitakan bahwa ayat ini turun di Mekah. Itu simai. Tapi bisa juga dengan qiyasi. Qiyasi itu berarti tanda-tanda. Ayat-ayat itu yang Makkiyah itu ada tanda-tandanya. Disebutkan di sini atau mungkin di buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain. Kalau ayat-ayat itu dimulai dengan ya ayuhan nas itu berarti apa? Ayat-ayat Makkiyah. Walaupun belum tentu ya. Tapi tanda umumnya kalau ya ayuhan nas itu adalah Makkiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, indikator ya ayyuhalladzina amanu berarti turun di Madinah, walaupun belum tentu. Karena qiyasi itu mengambil kondisi umumnya, Ya, seperti apa namanya? Kalau orang Aceh itu kalau menyebut T itu dengan T. Wattini wazaitun. Tapi kan belum tentu juga kan? Kalau Agus gimana? Bacanya wattin wazaitun waturisin apa enggak? Begitu dia orang Bali ya. Orang Bali juga T sama ya. Tapi kayaknya agak beda sedikit dalam mengucapkan. Walaupun kita mendengarnya secara ini yang bersama, tapi sebenarnya ada beda sedikit dalam pengucapan. Coba nanti disuruh jejer antara orang Bali sama orang Aceh dan membunyikan T itu seperti apa? Ya. Apa kalau suruh baca watin sama enggak? Sama-sama watin, wattini wazaitun, waturisin. Itu kata Pak Busro Muqaddas. Karena dulu Pak Busro Muqaddas ketika menjadi ketua pimpinan ranting, sekretaris rantingnya itu orang Aceh. Dia menceritakan ini orang Aceh ini kalau menyebut tak itu serius banget, sehingga
membaca watini wa zaitun wa turi sin. Ini simai itu seperti itu. Contohnya lagi ada huruf muqatta'ah. Di sini dijelaskan nih. Kalau awalnya huruf muqatta'ah maka itu adalah makkiyah. Kecuali Al-Baqarah. Al-Baqarah alif lam mim juga, tapi itu dia termasuk madani. Ali Imran juga begitu. Ali Imran diawali alif lam mim juga. Tapi bukan berarti dia makkiyah. Dia adalah madani. Ar-Ra'd jadi. Nah, ini cara. Jadi sama atau simai dengan kiasi. Dalam beberapa kaidah nahwu, kaidah nahwu, mungkin juga kaidah dalam sorof, ilmu sorof, itu juga lebih banyak dengan metode simai. Meskipun ada yang kiasinya. Ya, kiasi itu kemudian dilihat pola-polanya, pola-pola dalam kaidah nahwu itu seperti apa, pola-pola dalam kaidah sorof. Saudara, waktu takbiran kemarin mendengar takbirnya orang Solo. Gimana yang saudara sempat dengar takbirnya orang Solo? Yang mungkin tidak ada di Aceh, tidak ada di Jawa Timur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi ini dalam ilmu sorof ini bisa ditukar dari alhamdulillah menjadi alhamdulillah. Kemudian ini bisa diperpanjang. Ada yang benar, walillahi kamu dan tua aktif. So ini kalau baca takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamud. Itu mungkin lebih benar daripada orang yang membaca walillahil hamd. Ya, itu malah salah. Kan banyak walillahil hamd. Yang benar kan walillahil hamd. Walillahil hamd. Tapi bisa itu namanya kalau ilmu sorof apa? Menukar harokat. Menukar harokat dalam ilmu sorof namanya udara. Contohnya polanya pola. Tapi yang umumnya ini kan mestinya kemudian digunakan kalau polanya ini namanya dari mau diganti ke alif ini namanya ikhlas. Tapi kalau yaqulu menjadi yaqulu, ini ditukar ya. Menukar
dari yaqulu menjadi yaqulu, karena menukar, maka namanya adalah dan menukar. Kalau ini mengganti dari wawu menjadi maka pola itu tapi misalnya tadi kalau tidur nama kalau nama apa aslinya? Berarti di sini adalah nah ini nawima menjadi nama. Nah, ini namanya dari apa? Ini kalau yang ini enggak bergabungan antara ikhlas dan tidak, tapi lebih dikeluarkan tidak. Ya, malam, tapi menjadi awalnya dari sini, kemudian hurufnya diganti dari wawu menjadi a. Jadi kita ini itu apa namanya? Namanya ini kiasi. Kita mengenal pola-polanya ini namanya kiasi. Kalau ini kemudian jadi kita kan benar kiasi. Tapi kalau ini bisa nawima itu gimana? Kita nggak bisa tahu. Jadi kita akan menyebut nawima. Kenapa? Terus sami'a ada sama. Tidak sama ayat ini. Kemudian ada jalasa yasdusu. Kenapa tidak jalasa yasdusu? Itu berarti apa? Kita mengikutinya secara istimewa. Tapi kita lihat polanya jalasa yasdusu berarti polanya fa'ala yasdusu. Biasanya fa'ala yasdusu. Jika dengan sama yang seperti fa'ala yasdusu. Kemudian orang-orang ahli sorof membuat pola. Kalau fa'ala yaf'ulu berarti fa'ala tengahnya kan fathah, yaf'ulu tengahnya dhammah, maka itu disebut fathu dhamin. Kemudian kalau fa'ala yaf'ilu ainnya itu fathah, yang satunya ainnya kasrah, maka fathu kasrin. Sehingga ada fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani. Ya kan? Yang fathatani berarti apa? Fa'ala yaf. Tapi ada juga fathu kasrin, fathu dhamin, dhammatani. Karena fa'ula yaf'ulu.
fathu domin, fathu kasrin, fathatani, domu domin, kasru fathin, dommatani. Yang kasrota ini ada enggak? Ini pengulangan untuk yang al-maki wal madani. Nah, ini yang belum kita baca kemarin. Berarti yang sudah di pondok berapa orang? Nah, ini yang terakhir kemarin ya, awwaluma nazala dan akhiruma nazala. Saya kira ini saya. Ini kita ngelacaknya harus didaftar isi. Ini kan nggak terbaca ini. Maka kita lihat di daftar isi. Karena ini apa namanya? Mungkin fotokopi baru di-scan. Fotokopi baru di-scan sehingga judul-judulnya yang diberi warna ini mungkin warna apa aslinya. Kalau yang di-scan itu yang kitab aslinya bisa terbaca. Mana daftar isinya? Ini bagian terakhir ini nggak terbaca. Harusnya memang cari daftar isinya. Ya. Setelah itu tema berikutnya adalah setelah Tarikhul Quran itu yaitu Tartibul Quran. Tartibul Quran wa jam'uhu. Tartibul Quran wa jam'uhu. Nah, tartibul Quran itu nanti ada tartib mushafi, ada tartib nuzuli. Tartib mushafi, tartib nuzuli. Nah, ini. Tartibul Quran wa jam'uhu.
tartibul Quran wa jam'uhu, urut tertib Al-Quran dan pengumpulannya atau kodifikasinya. Dalam ulumul Quran kita kenal ada tartib mushafi, ada tartib nuzuli. Tartib mushafi, tartib nuzuli. Ini kita baca yang akan datang. Nanti kita copy dulu, ini kita print dulu, kita copy. Nanti kalau sudah di copy, saudara ambil fotokopinya ya. Kita ambil fotokopinya, kita ada ringkasannya ya. Jadi pertemuan berikutnya kita di kelas, tapi saudara harus sudah pegang buku. Saudara sudah pegang buku. Kalau kuliah nggak pegang buku karena kuliahnya kita pakai qiraatul kutub, qiraatul kitab, saudara nggak pegang buku ya susah. Harus pegang buku. Ya, nanti salah satu mengambil buku yang sudah difotokopi. Kita gandakan dulu. Biar dikopi seperti buku gitu ya. Dijilid seperti buku. Makanya yang sudah ada di pondok itu berapa, nanti kita copy sejumlah yang sudah ada dulu. Ya, saya kira itu. Jadi kitab kita ini termasuk kitab yang paling kuno. Kitab Ulumul Quran yang paling 23 orang oleh Imam As-Suyuti menjadi rujukan dari kitab-kitab Ulumul Quran kemudian. Kita mengambil yang paling kuno, tapi kita ambil yang muhtasornya saja. Karena kalau kita ambil kitab aslinya itu tebal, sangat tebal. Ini muhtasornya saja sudah hampir 200 halaman. Baru muhtasornya. Kalau yang aslinya itu lebih dari itu halamannya. Dan muhtasor ini nanti kita pun tidak baca semuanya. Jadi ulumul Quran kita ambil yang penting-penting. Karena saudara sudah belajar ulumul Quran di fakultas. Kalau di fakultas kan pendekatan tema materi. Pendekatan tema materi mungkin merujuk ke sini juga, tapi juga merujuk yang lainnya. Dan itu berbahasa Indonesia, itu bisa dipakai bukunya Ustaz Yunahar Ilyas, bisa. Punya Prof. Hasbi As-Siddiqi bisa, dan ulumul Quran yang lainnya yang saya kira sangat banyak. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini baru di kelas Ustaz, baru ngajar di Pondok Sobron. Kalau di pondok itu offline. Ya, jadi nanti pertemuan yang akan datang kita di kelas lagi, sudah ada bukunya insya Allah. Nanti semuanya latihan baca. Termasuk ini penerapan ilmu sorof, ilmu nahwu harus dipelajari. Kenapa itu dibaca? Dibaca misalnya kalau kita membaca yang tadi ya, kenapa itu dibaca fathah?
Misalnya ini. Hari ini kok nggak bisa besar, kenapa? Oke, kita tutup dulunya. Kita tutup dulu. Oh, ini bisa. Ya, ini kan semua kitab-kitab ini tanpa harokat ya. Kenapa ini dibaca Al-Qur'anu? Kok tidak Al-Qur'ana? Ya. Yang ini. Kenapa dibaca Al-Qur'anu? Kok tidak Al-Qur'ana? Kenapa dibaca ma farratna fil kitabi min syai'in? Kok tidak syai'un? Nah, kalau itu sudah kita kenal polanya kan, polanya. Maka itu bukan simai lagi, tetapi kiasi. Kalau ada ala kemudian ada hak, itu dibaca alaihi atau alaihi? Alaihi. Tapi ada nggak di dalam Al-Quran yang bacaannya alaihu? Ada nggak? Kalau nggak salah di surat Al-Fatah itu juga ada. Ada. Kenapa kok itu dibacanya alaihu? Coba dicari. Kok alaihu, kok tidak alaihi? Padahal umumnya alaihi. Ya, siapa yang sudah menemukan alaihu? Surat apa? Betul, surat Al-Fat kan? Ya kan? Al-Fat ayat berapa? Ayat 10. Waman aufa bima ahada alaihullah. Kenapa kira-kira? Kenapa kok nggak alaihi? Kok alaihu? Bukan. Ala di sini bukan huruf jar. Ala itu fi'il di situ. Ala ya'lu. Ala ya'lu. Itu kata ala itu bukan huruf jar. Kalau ala itu huruf jar, maka isim sesudahnya itu majrur. Maka haknya pun kalau itu hak, maka dia ikut majrur bil kasrah. Jadi domir hu itu domir yang antara mabni dan mu'rab. Antara mabni dan mu'rab. Tetapi kalau anta, itu dia mabni. Walaupun alai tidak alaiki tapi alaika. Kalau perempuan baru alaiki. Alaika. Minka. Alaika, minka.
laka, kan gitu. Nah, itu simai, itulah simai. Jadi kalau mabniyun itu banyak simai. Kalau mu'rabun itu banyak kiasinya. Dengan melihat pola-pola yang dikias, atau polanya ini kias. Itulah makna apa? Simai dan kiasi. Ya. Kenapa itu alaihu? Ala ternyata itu bukan huruf jar. Ala di situ adalah fi'il. Dari kata ala ya'lu. Yang hadir di Zoom berapa orang ini? Oh sudah keluar, tidak ada. Tinggal satu. Hanif di sini nomor berapa Hanif? Farhan ada? Keluar dari pondok. Akbar Syifa masih di rumah. Tadi nggak kelihatan ya. Akbar Tanjung masih di rumah. Anung Fadrian Nur Munawir Rizdi. Tadi ada ya Rizdi ya? Tadi hadir. Wahyu Novetra masih di rumah. Tadi nggak kelihatan ya. Budi Raharjo, Abdillah Toha masih di rumah. Ahmad Hanafi, Hari Hardianto, Arjun Maulana, Haldias Rahmatul Ahmad. Ya. Hah? Acara apa? Firmansyah ada nggak? Ada? Nggak ada Firmansyah. M. Agus, Azizi belum datang ya? Iqbal, Nasirus Sunnah, Zidanul Ahsan, Fadilah Lukman. Masih di rumah. Sirajuddin itu yang mana ya? Ya? Taufik Adi Kurniawan. Fahri Haidar. Anas Ash'ari.
Hanif tadi hadir. Ihsan Hasan, Tommy Irawan, Muhammad Al-Alim, Nazif Rais Al-Mufti, Irfan Mahestra, Muhammad Ahmad Fatoni. Tadi masuk ya? Al-Amin, Hidayatullah. Baik, kita cukupkan. Akhiri alhamdulillah, amin.